gudang. Memiliki area kerja yang nyaman adalah hal yang penting baik bagi pemilik usaha maupun para karyawan. Tak luput juga tata letak gudang yang sangat penting bagi kenyamanan dan keberlangsungan perusahaan yang bersangkutan. Nah, maka sebab itu kami di sini akan menjelaskan beberapa materi mengenai tata letak gudang dan apa saja yang terdapat dalam gudang. Simak videonya hingga selesai. Halo semuanya, kali ini kita akan belajar mengenai pengertian tata letak secara umum. Pada dasarnya, pengertian tata letak mempunyai banyak sekali definisi menurut beberapa ahli sebagai berikut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tata letak merupakan kunci penting efisiensi keputusan jangka panjang perusahaan dalam melakukan pengaturan dan pengelolaan area kerja sehingga proses operasi perusahaan optimal sesuai ketentuan strategi alokasi sumber daya yang sudah diterapkan perusahaan sebelumnya. Kemudian, tata letak dibagi ke dalam beberapa tipe. Menurut Heiser, Render, and Manson 2017, tata letak dibagi menjadi beberapa tipe antara lain. Yang pertama, office layout. Menentukan posisi pekerja, peralatan bekerja, dan ruang kerja yang disediakan untuk pergerakan informasi. Yang kedua, retail layout. Mengalokasikan ruang display dan tanggapan untuk kebiasaan pelanggan. Selanjutnya, yang ketiga, warehouse layout. Menentukan ruang penyimpanan dan pertukaran antar material handling. Nah, selanjutnya, fixed position layout menentukan persyaratan tata letak untuk proses besar seperti kapal dan bangunan. Selanjutnya, proses oriented layout berurusan dengan produksi yang bervolume rendah dan bervariasi tinggi. Kemudian ada juga work cell layout, mengatur mesin dan peralatan untuk fokus pada produksi dari produk tunggal atau produk yang berkelompok. Dan yang terakhir ada product oriented layout, mencari penggunaan tenaga dan mesin terbaik dalam produksi terulang atau berkelanjutan. Pengertian tata letak gudang. Menurut para ahli, tata letak pergudangan merupakan suatu sistem yang didesain untuk meminimalisir biaya total yang ada, dengan cara mencari panduan terbaik antara luas ruangan dan penanganan bahan. Tujuan tata letak gudang dan teknik penyimpanan barang. Tujuan tata letak pergudangan adalah untuk dapat menemukan titik optimal di antara biaya penanganan dan biaya-biaya lainnya. Teknik penyimpanan barang di gudang terbagi menjadi dua, yaitu tata letak barang dan juga racking system. Tata letak barang atau yang dapat disebut dengan layout barang merupakan suatu metode peletakan barang dalam gudang yang difungsikan untuk mempermudah dan meningkatkan efisiensi dari gudang tersebut dalam menampung barang maupun mengalirkan permintaan barang pada pihak yang melakukan permintaan. Customer dapat dibagi menjadi dua, yaitu internal customer dan juga external customer. Internal customer adalah pelaku demand yang berada di dalam perusahaan, sedangkan external customer yaitu pelaku demand yang berada di luar perusahaan. Selanjutnya, racking system. Racking system merupakan suatu cara untuk meningkatkan kapasitas tanpa melakukan pelebaran gudang dan dapat digunakan untuk melakukan pengelompokan barang sehingga gudang terlihat lebih teratur tanpa membutuhkan lebih luas. Hubungan tata letak gudang dengan sistem manajemen gudang. Dengan adanya tata letak gudang, sistem manajemen gudang dapat memaksimalkan penggunaan setiap barang dengan memanfaatkan volume penuh dengan mempertahankan biaya penanganan bahan yang rendah.
selanjutnya yaitu prinsip-prinsip mengenai tata letak penyimpanan barang. Menurut Hadi Guna, pada tahun 2008, konsep tata letak penyimpanan barang antara lain yang pertama adalah kepopuleran. Kepopuleran merupakan prinsip meletakkan item yang memiliki accessibility terbesar di dekat titik input ataupun output tertentu. Selanjutnya ada konsep kemiripan. Prinsip ini yaitu item yang diterima dan dikirim bersama harus disimpan bersama-sama pula. Selanjutnya ada prinsip ukuran. Prinsip ukuran ini maksudnya diperlukan penetapan beberapa ukuran lokasi penyimpanan agar tidak membuang-buang luas lantai gudang. Selanjutnya yaitu ada prinsip karakteristik. Beberapa karakteristik material antara lain material mudah rusak sehingga lingkungan tempat penyimpanan harus ideal. Lalu ada bentuknya unik sehingga menimbulkan masalah dalam area penyimpanan dan pemindahan barang. Lalu ada item mudah hancur, sehingga harus diperhatikan tingkat kelembapan, ukuran unit load, dan metode penyimpanan. Lalu ada material berbahaya, sehingga penyimpanannya harus pada lokasi tersendiri. Lalu ada keamanan material berkaitan dengan proses pemindahan bahan, di mana diusahakan agar barang tidak mengalami benturan. Lalu ada compatibility, merupakan karakteristik penyimpanan item kimiawi yang mudah bereaksi dengan zat kimia lainnya. Lalu selanjutnya untuk yang kelima ada prinsip utilisasi luas lantai. Perencanaan penyimpanan meliputi pula menentukan kebutuhan luas lantai untuk penyimpanan barang. Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan antara lain konservasi luas lantai, keterbatasan luas lantai, dan accessibility. Alur barang masuk ke gudang dan pengaturan tata letak gudang. Barang yang telah dipesan dan dibawakan oleh pemasok atau supplier ke hotel, yang pertama akan diterima oleh bagian receiving untuk melakukan pengecekan baik dari segi kualitas maupun kuantitas barangnya. Apakah telah sesuai dengan daily market maupun purchase order yang telah dibuat oleh bagian purchasing. Yang kedua, barang yang telah diterima akan diberikan kepada storekeeper. Storekeeper memiliki masing-masing store atau ruang penyimpanan dalam menyimpan produk atau barangnya. Seperti food store untuk menyimpan barang atau bahan makanan seperti sereal, saus, beras, sayuran, buah, dan lain-lain. Beverage store untuk menyimpan berbagai jenis minuman baik bersuhu ruangan seperti air kemasan, wine, sirup, maupun bersuhu dingin seperti jus dan yogurt. General store untuk menyimpan barang kebutuhan administrasi maupun bahan-bahan kimia. Engineering store untuk menyimpan barang yang dibutuhkan untuk perbaikan di hotel. Yang ketiga, barang yang tersimpan di store akan dicek secara berkala baik setiap hari maupun setiap bulan. Kegunaan mengecek barang setiap hari adalah agar mampu mendeteksi adanya kerusakan maupun barang yang memiliki kadaluarsa lebih awal. Sedangkan mengecek setiap bulan digunakan untuk mengecek dan memastikan persediaan barang baik di store maupun di setiap outlet. Setelah melakukan pengecekan persediaan barang, kemudian dilakukan pemasukan data-data yang bertujuan untuk menyeimbangkan jumlah persediaan barang fisik dan jumlah barang di sistem. Inilah yang dijadikan acuan oleh storekeeper pada saat membuat purchase request atau proses untuk membuat suatu permintaan pembelian atau pengadaan barang. Pengaturan tata letak gudang. Tata letak gudang harus diatur dengan memperhitungkan kecepatan gerak barang. Barang yang bergerak cepat lebih baik diletakkan di dekat tempat pengambilan barang, sehingga mengurangi seringnya gerakan bolak-balik. Dalam gudang penyimpanan, faktor yang berpengaruh sangat besar terhadap penanganan barang ialah letak dan desain gedung, di mana barang itu disimpan. Apple 1990. Dalam melakukan pengaturan tata letak gudang, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan menurut Warman tahun 2005. Hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pengaturan tata letak gudang adalah sistem pengukuran kecepatan yang baik dan sistem pengendalian yang baik.
Sistem pengukuran kecepatan akan melihat barang berdasarkan klasifikasi kecepatan arus aliran barang, di mana barang akan menjadi 3 macam, yaitu slow moving, medium moving, dan fast moving. Untuk barang-barang slow moving, hendaknya diletakkan di bagian gudang yang paling sulit untuk dijangkau, dengan alasan karena barang ini sangat jarang mengalami perpindahan barang. Barang-barang medium moving adalah barang yang aliran barangnya sedang-sedang saja, tidak terlalu cepat atau tidak terlalu lambat. Biasanya barang ini akan berada di gudang dalam waktu yang relatif lama dibandingkan dengan barang fast moving. Nah, untuk barang fast moving biasanya diletakkan di bagian yang cukup terbuka dan dekat, sehingga dapat memudahkan dalam melakukan pengambilan barang tersebut. Dengan melakukan peletakan barang seperti di atas, maka pengendalian dalam melakukan pengambilan barang akan lebih mudah, sehingga efisiensi gudang akan menjadi tinggi. Faktor pertimbangan pengaturan tata letak gudang. Sebelum melakukan perancangan tata letak gudang, ada pun faktor-faktor yang menjadi pertimbangan untuk mengefisiensikan operasional maupun biaya yang terjadi di gudang. Dalam tata letak gudang, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama ada luas gudang. Luas gudang merupakan prioritas yang perlu dipertimbangkan. Dalam luas gudang yang mempengaruhi dalam tata letak adalah bentuk. Bentuk area gudang yang paling mudah adalah yang berbentuk segi 4 atau persegi panjang. Yang kedua adalah barang yang disimpan. Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan barang yang disimpan adalah jenis, bentuk, ukuran atau dimensi, berat, kemasan, sifat dan cara penanganan, frekuensi keluar masuk barang, dan jumlah barang. Yang ketiga ada tinggi gudang. Hal yang perlu diperhatikan dalam tinggi gudang adalah jarak antara tempat yang paling tinggi penyimpanan dengan atap gudang, karena akan berpengaruh pada keamanan barang dari panas, hujan, maupun pencahayaan. Yang keempat adalah sarana dan fasilitas gudang. Pengaruh sarana dan fasilitas gudang dalam perencanaan tata letak gudang adalah ukuran dan dimensinya. Ukuran dan dimensi tersebut akan mempengaruhi jumlah ruang penyimpanan dan jumlah barang yang disimpan. Sarana dan fasilitas gudang yang perlu dipertimbangkan adalah sarana penyimpanan barang, antara lain seperti palet, rak, case, dan lain-lain. Fasilitas gudang yang perlu diperhatikan antara lain kantor, pencahayaan, sirkulasi udara, hand lift, forklift, dan lain-lain. Yang kelima adalah kebutuhan area. Kebutuhan area tersebut tergantung pada proses yang akan dilakukan di gudang. Area-area yang perlu diperhitungkan adalah parkir kendaraan bongkar dan muat, pintu keluar masuk barang, penerimaan penyimpanan sementara, penyimpanan koridor untuk moving sarana dan fasilitas gudang, penyimpanan muat kantor. Dan yang terakhir ada lokasi gudang. Lokasi gudang perlu diperhitungkan karena akan menentukan titik keluar masuk barang yang menyebabkan pengaruh pada perencanaan tata letak gudang. Klasifikasi persediaan barang. Setiap barang yang masuk ke gudang disebut dengan persediaan. Untuk memudahkan penyimpanan, persediaan diklasifikasikan menjadi 2 garis besar, yaitu berdasarkan fungsi dan berdasarkan kecepatan aliran. Arman 2003 membagi klasifikasi persediaan barang menurut fungsinya menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama sebagai bahan baku atau raw material. Raw material ini atau bahan baku merupakan barang yang belum diolah dan akan siap diolah menjadi barang jadi atau finished good. Setiap perusahaan memiliki raw material yang berbeda. Yang kedua, yaitu barang setengah jadi atau work in process. Work in process ini atau barang setengah jadi merupakan barang yang masih dalam proses pengerjaan atau masih dalam proses pengolahan menjadi barang jadi. Dari barang mentah menjadi barang jadi atau finished good. Yang ketiga, yaitu barang jadi atau finished good. Barang jadi atau finished good merupakan hasil akhir dari pengolahan barang mentah atau raw material
dan siap dijual ke konsumen. Yang keempat atau yang terakhir sebagai peralatan atau tools. Peralatan di sini memang tidak menambahkan nilai pada raw material, tetapi akan menambahkan nilai di dalam proses pengolahan raw material menjadi barang jadi atau finished good. Selain diklasifikasikan berdasarkan fungsinya, persediaan juga diklasifikasikan berdasarkan kecepatan aliran barang. Klasifikasi berdasarkan kecepatan aliran barang dibagi menjadi dua, yaitu 1. Barang cepat atau fast moving. Barang cepat yang dimaksud di sini ialah barang yang akan berada di dalam gudang dalam waktu yang singkat. Yang kedua ialah barang lambat atau slow moving. Barang lambat yang dimaksud di sini ialah barang yang dapat berada di dalam gudang dalam jangka waktu yang lebih lama. Metode penyimpanan gudang dibagi menjadi 5. Yang pertama, metode dedicated storage. Cara ini juga biasa dikenal dengan fixed location. Metode penyimpanan ini berarti setiap produk sudah paten memiliki tempatnya sendiri dan lokasi tidak bisa diganti dengan produk lain meskipun tempatnya kosong. Keunggulan metode ini yaitu memudahkan karyawan mengingat lokasi produk, mempermudah dan mempercepat pencarian barang, memudahkan forecast dan penataan produk lebih teratur. Kelemahan, banyak lokasi yang kosong karena menunggu pasokan barang datang, membutuhkan tempat yang cukup luas, dan membutuhkan rak tambahan ketika ada suatu jenis barang yang dipasok lebih banyak dari biasanya. Yang kedua, metode randomized storage. Cara ini juga disebut floating load storage, yaitu cara penyimpanan barang secara acak dan memungkinkan ada perpindahan letak barang. Penyimpanan juga bisa dilakukan di sembarang tempat yang memungkinkan. Keunggulan, tidak membutuhkan tempat yang terlalu luas dan lebih cepat saat melakukan penyusunan di gudang. Kelemahan, lokasi barang tidak teratur dengan baik, juga sulit untuk mengingat letak barang dan mempersulit proses pencarian barang. Yang ketiga, metode class-based storage. Metode ini merupakan gabungan dari dedicated storage dan randomized storage, yaitu mengatur letak dengan random tapi tetap memperhatikan karakteristik setiap barang. Keunggulan, penyimpanan produk lebih fleksibel karena diatur berdasarkan kecepatan gerak barang. Kekurangan, membutuhkan ruang penyimpanan atau rak yang lebih banyak. Yang keempat, metode shared storage, penyimpanan barang dengan cara menentukan waktu penyimpanan barang di gudang. Dalam metode ini penting untuk menentukan barang dengan teliti berdasarkan ruang penyimpanan yang digunakan. Keunggulan, sistem pemindahan barang lebih cepat, tepat dan teratur. Jika ada ruang kosong, bisa diisi dan meningkatkan manfaat ruang penyimpanan di gudang. Kekurangan, membutuhkan proses yang lebih lama karena harus memindah barang yang lama dan menata barang baru, lalu menyusun kembali barang yang lama. Yang kelima, yaitu Cube per Order Index Policy, penyimpanan barang di gudang yang mengutamakan ukuran ruang yang besar dengan memperhatikan jumlah transaksi produk dan mengatur lokasi produk berdasarkan kategori produk dan jarak perpindahan produk. Keunggulan, waktu lebih efisien saat pencarian barang di gudang dan gudang lebih produktif dengan mengatur tata letak dan metode penyimpanan yang tepat. Kekurangan, membutuhkan dana lebih besar daripada pembuatan gudang pada umumnya dan biasanya metode ini digunakan pada perusahaan besar. Selanjutnya yaitu media penyimpanan. Menurut Hadiguna pada tahun 2008, gudang memiliki beberapa media penyimpanan yang umumnya digunakan untuk menyimpan item. Beberapa media penyimpanan tersebut antara lain yang pertama, shelf, digunakan untuk menyimpan item yang kecil. Lalu ada rak untuk menyimpan material yang sebelumnya diletakkan pada palet. Lalu ada double deep pallet rack, pengembangan rak yang dapat meletakkan 20 palet pada kedua sisi, di mana tiap sisi terdiri atas 10 palet. Lalu ada portable rack, yaitu bentuk lain rak yang dapat memuat berbagai bentuk material dan rangkanya dapat dilepas. Lalu ada mezzanines, yaitu lantai yang dibangun di atas rak-rak sebagai penempatan slow moving material. Lalu ada rolling shelf, yaitu merupakan rak
yang dapat digeser karena tiap rak diberi roda yang berbeda di atas jalur. Lalu yang terakhir ada drawer storage, digunakan untuk menyimpan material yang kecil sekali seperti komponen rangkaian listrik dan baut. Jenis perkiraan pengukuran jarak pada tata letak. Berikut ini terdapat beberapa macam jenis jarak untuk mengukur tata letak, antara lain jarak Euklidian merupakan jarak yang diukur lurus antar pusat fasilitas satu dengan pusat fasilitas lainnya. Yang kedua yaitu jarak rektilinear. Jarak ini lebih sering disebut dengan jarak Manhattan karena jarak yang diukur ini mengikuti jalur tegak lurus. Lebih sering digunakan karena mudah dipahami dan juga mudah dalam perhitungannya. Yang ketiga yaitu square Euclidean, merupakan ukuran jarak dengan mengkuadratkan bobot terbesar suatu jarak antar dua fasilitas yang berdekatan. Seringkali digunakan pada permasalahan yang menyangkut lokasi fasilitas yang diselesaikan dengan metode ini. Keempat yaitu jarak rektilinear dengan pengaturan Isler. Jarak Isler distance berbeda dengan pengukuran yang lainnya dikarenakan Isler adalah jarak yang sebenarnya. Jarak ini menggunakan perhitungan yang dilakukan dengan peralatan material handling. Cara ini merupakan cara yang paling utama untuk menyelesaikan permasalahan pada layout manufacturing. Yang terakhir yaitu ada jarak agency, merupakan ukuran kedekatan antar fasilitas-fasilitas atau departemen-departemen yang terdapat dalam suatu perusahaan. Tapi kelemahan dari penggunaan metode ini yaitu tidak dapat memberikan perbedaan secara real apabila terdapat dua pasang fasilitas di mana satu dengan lainnya tidak saling berdekatan. Selanjutnya adalah pengukuran jarak Excel. Salah satu aspek penting dalam layout warehouse adalah dengan melihat pengaturan jarak Excel. Layout Excel warehouse yang layak adalah meningkatkan produktivitas transportasi operator warehouse, mengurangi resiko kerusakan barang dan peralatan, dan memudahkan perpindahan peralatan serta operator di antara fungsi tersebut. Hal yang perlu diperhatikan dalam pengaturan jarak Excel menurut Mulcahy pada tahun 1994 adalah ukuran palet, susunan produk, jarak transportasi, serta tipe dari rak atau palet yang digunakan. Saat melakukan penyusunan tata letak gudang, diagram alirnya dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama menentukan lebar lorong, lalu menentukan jumlah lokasi simpan, menentukan dimensi lebar simpan, menentukan jumlah lorong yang optimal, menentukan panjang lorong, menentukan lebar area simpan, dan yang terakhir mengukur rasio produktivitas. Tujuan transportasi untuk mengatasi permasalahan dalam sektor logistik, yaitu melakukan pergerakan produk dan penyimpanan barang dari lokasi asal ke lokasi tujuan tertentu dalam sistem manajemen rantai pasokan perusahaan. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari penggunaan transportasi. Yang pertama adalah kelebihan. 1. Meningkatkan layanan terhadap customer. 2. Meningkatkan efisiensi sistem pergudangan. Yang ketiga, yaitu meningkatkan efisiensi pengiriman barang. Yang keempat, yaitu akses data secara real time. Dan yang terakhir, kelima, yaitu kecepatan dan skalabilitas. Ada beberapa faktor kekurangan dari penggunaan transportasi. Yang pertama dari segi keuangan, yaitu penggunaan tenaga sopir atau driver labor, pemeliharaan kendaraan, pengkonsumsian bahan bakar minyak, modal yang diinvestasikan dalam kendaraan dan peralatan, kegiatan administrasi atau risiko kehilangan serta kerusakan produk selama kegiatan transportasi, dan yang terakhir adalah biaya-biaya yang mungkin terjadi seperti biaya muat barang atau loading, pergudangan dan bongkar barang atau unloading dari penyimpanan. Selanjutnya dari segi lingkungan. Adanya kegiatan transportasi dapat memengaruhi secara tidak langsung akan memicu terjadinya
seperti kemacetan. Yang kedua yaitu meningkatnya polusi suara dan udara. Yang ketiga yaitu meningkatnya resiko kecelakaan. Lalu yang terakhir adalah banyaknya transportasi yang dapat menyebabkan kelangkaan sumber daya alam yang digunakan sebagai bahan bakar. Selanjutnya adalah jenis peralatan material handling. Menurut Purnomo, pada tahun 2004, sebagian besar peralatan material handling diklasifikasikan menjadi 3 tipe utama, yaitu yang pertama, konveyor atau ban berjalan. Selanjutnya ada crane atau derek dan hoist atau kerekan. Yang terakhir ada truck atau alat angkut atau kereta. Selanjutnya adalah biaya material handling. Penentuan biaya material handling dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan tata letak fasilitas. Ditinjau dari segi biaya, tata letak yang baik adalah yang mempunyai total biaya material handling yang kecil. Secara umum, biaya yang termasuk dalam penanganan material adalah sebagai berikut. Menurut Purnomo sendiri, pada tahun 2004, ada biaya investasi. Di dalam biaya investasi yang termasuk dalam biaya ini adalah harga pembelian peralatan, harga komponen alat bantu, dan biaya instalasi. Dan yang kedua ada biaya operasi, terdiri dari biaya peralatan, biaya perawatan, biaya bahan baku, dan biaya tenaga kerja. Hubungan layout office purchasing dan pergudangan di hotel. Hotel menyediakan storeroom atau gudang sebagai tempat untuk menyimpan semua barang termasuk peralatan, perlengkapan, dan bahan operasional masing-masing departemen yang ada di hotel. Dan dibutuhkan purchasing department yang bertugas untuk membeli barang yang dibutuhkan guna operasional kerja di setiap departemen. Untuk menjaga kontinuitas operasional, hotel harus memfasilitasi storeroom dengan sarana-prasarana yang baik, agar aliran barang dapat berjalan dengan lancar dan barang yang disimpan dapat terjaga dengan baik. Berikut adalah contoh hubungan layout purchasing dan pergudangan di beberapa departemen yang ada di hotel. 1. Housekeeping department. Housekeeping berhubungan dengan purchasing dan pergudangan terkait dengan pembelian barang dengan alur. Operator telepon housekeeping akan menyerahkan formulir list purchase order kepada purchasing, lalu menerima dan mengambil barang di bagian storage department dan akan disimpan di room store housekeeping department. Yang kedua, ada departemen front office. Front office berhubungan dengan purchasing dan pergudangan terkait dengan pembelian barang seperti alat tulis dan formulir dengan alur. Front office akan menyerahkan formulir list purchase order kepada purchasing, lalu menerima dan mengambil barang di bagian storage department. Barang akan ditata rapi di storeroom front office agar memudahkan untuk digunakan dan dikembalikan sesuai dengan keadaan awalnya. Yang terakhir, yaitu hubungan departemen food and beverage dengan purchasing dan pergudangan terkait dengan pembelian barang seperti daging, sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain-lainnya. Dengan alur, food and beverage akan menyerahkan formulir list purchase order kepada purchasing, lalu menerima dan mengambil barang di bagian storage department. Beberapa barang akan diletakkan di storeroom dan beberapa barang akan diletakkan di storeroom food and beverage. Tempat penataan barang seperti ini akan memudahkan staf untuk memulai pekerjaannya dengan mudah dan penyimpanan barang yang efektif dan mengetahui jika ada bahan makanan yang rusak. Perencanaan tata letak di pergudangan sangatlah penting agar area kerja memiliki prinsip desain yang baik dan akan menghasilkan tingkat efisiensi dan produktivitas karyawan yang tinggi. Tata letak pergudangan merupakan suatu sistem yang didesain untuk meminimalisir biaya total yang ada, dengan cara mencari panduan terbaik antara luas ruang dan penanganan bahan. Dengan tujuan, tata letak gudang dan teknik penyimpanan barang adalah untuk dapat menemukan titik optimal di antara biaya penanganan bahan dan biaya-biaya lainnya, seperti untuk mengoptimalkan penggunaan volume bangunan yang maksimum, penggunaan waktu buruh, perlengkapan yang tepat, dan kemudahan dalam mencapai bahan, berikut dengan proses-proses lainnya.